kondisi hari ini kita terkadang percaya hal-hal yang mungkin kita bisa melalui namanya. Nah, untuk itu kita diharapkan juga lebih selektif dalam menilai sesuatu. Dalam keadaban digital, kompetensi etis dalam bermedia digital juga perlu kita sampaikan supaya tidak terjadi tindak-tindakan perundungan secara daring. Mungkin ada yang body shaming lewat sosmednya misalnya, atau mungkin mengejek lewat sosmed dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu juga perlu menjadi perhatian kita. Ya, kami di teman-teman BK juga cukup konsen di hal tersebut. Namun juga butuh kerjasama dari semua pihak, terutama mungkin Bapak Ibu wali kelas apabila mengetahui sesuatu yang menimbulkan potensi atau gejolak kurang baik, bisa di-share ke kami, disampaikan ke guru BK kami misalnya. Lanjut Pak. Jadi ini singkat saja nih Bapak Ibu, nanti materi fullnya bisa diakses, kemudian pihak-pihak terkait nanti akan kita ajak komunikasi lebih lanjut, mengingat waktu ya, jadi belum memungkinkan karena ini 5 hari di sana itu kita paling cepat itu selesai jam 10 malam. Kalau di teks halaman perlu dukungan psikologis awal ya, bahwa kekerasan termasuk peristiwa krisis yang dampaknya ke seluruh aspek kehidupan dan dapat berkepanjangan. Bukan mencari bantuan, mungkin dipersalah diancam saat melapor, kemudian posisi sangat rentan sehingga tidak dapat segera lapor atau hentikan kekerasan. Dan terkadang kondisi yang terjadi, korban atau mungkin peserta didik kita itu juga takut untuk menceritakan. Maka kami juga diantaranya menerapkan konselor sebaya supaya temuan itu bisa dideteksi oleh teman sebaya mereka, sehingga kita bisa berupaya untuk memberikan pendampingan berupa dukungan psikologis awal. Nah, yang membutuhkan DPA siapa saja? Ini beberapa kasus ya, misalnya ada korban-korban yang terpisah dari keluarga, kemudian menyaksikan orang yang disayangi atau orang lain dilukai, sehingga menimbulkan trauma yang luar biasa, dan lain sebagainya, dan gejala stres, depresi, dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Memahami potensi bakat minat peserta didik. Relevansinya adalah ketika kita mengidentifikasi potensi bakat minat dengan ide nyaman dan gembira. Jadi ketika siswa merasa dikenali dan atas potensi mereka, diri dan harga diri mereka akan meningkat. Hal ini berkontribusi pada positif dan yang lebih di sekolah. Nah, di kami juga kita sudah melakukan asesmen kebutuhan peserta didik AKPD, kemudian tes awal, mungkin bertanya sesuatu apa yang diminati, apa yang digemari dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa oh ini ada kesamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami hak anak dan lingkungan tumbuh kembangnya. Pengertian anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu yang belum berusia 18 tahun. Dan di tempat satuan pendidikan kita adalah sangat kompleks kondisi anak-anaknya atau peserta didiknya, mengingat sangat banyaknya juga peserta didik yang dari lingkungan tertentu, sehingga juga itu membutuhkan perhatian yang lebih. Prinsip perlindungan anak yang diterapkan adalah diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik bagi anak, kemudian hak hidup dan tumbuh kembang, dan partisipasi. Nah, dengan partisipasi kita memberikan ruang untuk anak itu mengeksplor dirinya, sehingga kita kehadirannya akan sangat diterima dan juga anak juga akan merasa senang, bahagia sesuai dengan apa yang diminati, apa yang digemari, dan menjadi pola mereka dalam belajar. Kesimpulannya, dalam saya mengikuti BIMTEK kemarin yang dapat saya simpulkan adalah
dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira sesuai dengan materi BIMTEK yang disampaikan, maka sekolah perlu menerapkan langkah dan strategi yang telah disampaikan. Pertama adalah penerapan disiplin positif, pembentukan tim TPPK, pencegahan kekerasan di dunia maya melalui keadaban digital, pemberian dukungan psikologis awal, memahami potensi bakat minat peserta didik, dan memahami hak anak dan lingkungan pendidikannya. Nah, dari semua itu apabila nanti kita laksanakan sesuai harapan, semoga dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Mungkin itu Bapak Ibu, dan di akhir ini kemarin saya juga matur di sana datang itu diberi tes dan dapat skor 50, kemudian setelah diproses dapat 80. Ya, yang penting ada peningkatan dan juga implementasi di satuan pendidikan. Saya kira itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan materi dapat diakses nanti akan saya sampaikan ke Pak Paryono sebagai pengelola administrasi di Komite. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, masih ada kesempatan pertanyaan Pak, silakan monggo. Beberapa pertanyaan yang mungkin masih menjadi ganjalan, bagaimana mungkin penerapan dari yang disampaikan oleh Pak Muklasin, atau mungkin hal-hal yang lain yang ingin diketahui. Yang berkaitan dengan tadi, Bu Arto sudah membuka juga kaitannya dengan PPK. Di SK kita kan 35. Kemarin karena memenuhi dari permintaan dari pengawas, dan Bu Ning juga saya koordinasi dengan Bu Ning, yang penting ganjil. Nah, seperti pengalaman panjenengan, apakah ada batas maksimalnya itu, dan di dalamnya siapa saja menurut Sopan. Jadi waktu saya mengikuti di sana itu memang tidak ada batasannya Pak, bahwa unsur ganjil benar. Kenapa? Karena apabila dalam suatu kasus itu harus ditentukan mungkin melalui voting, itu selisih gitu loh, plus 1. Kalau 4 kan bedu, misalnya seperti saya di BK 4 orang, tiba-tiba voting kan bisa saja bedu 2 lawan 2. Kemudian banyaknya berapa, kemarin kita diminta menyodorkan contoh SK, saya minta Bu Ayu waktu itu. Di tempat kita memang paling banyak Pak. Di tempat-tempat lain ada yang dari Mojokerto, Bali dan sebagainya itu 5 maksimal 9. Pertimbangannya adalah supaya lebih efektif dalam berkoordinasi. Nah, yang lain karena di tempat kita ada wali kelas masuk semua, mungkin bisa dibuat perwakilan per jenjang. Misalnya 7 kelas 7 jadi dapat. Nah, unsurnya ya ada tadi dari pihak sekolah, kemudian orang tua atau komite, kemudian dari wali kelas tadi atau pejabat-pejabat yang mengurus. Seperti itu Pak. Jadi nanti di tim kita bisa direview kembali, bisa dievaluasi kembali untuk disesuaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Muklasin. Mungkin ada pertanyaan lain? Mohon izin bertanya Pak, ini lebih ke teknis alurnya. Kalau misalnya anak-anak kita ada permasalahan atau kasus, letak atau posisi antara wali kelas, BK, tim TPPK itu seperti apa? Kalau yang kemarin-kemarin kan kita apabila ada tim kesiswaan juga gitu. Nah, itu posisinya seperti apa keempat unsur itu? Kemudian kalau wali kelas itu ada
problem anaknya, itu wali kelas ke mana dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Berkaitan dengan alur penanganan yang sudah menjadi kebijakan di tempat kita, dan memang itu kemarin kita juga merencanakan dengan kesiswaan untuk mengevaluasi beberapa alur-alur penanganan. Namun untuk kebijakan sementara yang memang masih diberlakukan, siapa saja tenaga pendidik maupun pendidikan di SMP 34 itu dalam menemukan suatu kejadian itu punya hak untuk menangani. Kemudian setelah dilakukan asesmen atau identifikasi, nanti bisa dirujuk. Yang pertama sesuai dengan jurnal penanganan kasus yang diberikan oleh wali bawah Walu, ini di wali kelas. Setelah di wali kelas, apabila dirasa mungkin perlu dilibatkan pihak lain, ke guru BK yang mengasuh, misalnya saya 7A sampai 7E. Kemudian dari guru BK yang mengasuh, apabila dirasa perlu untuk berkomunikasi dengan pihak lain, baru ke kesiswaan. Nah, dengan adanya unit TPPK, berarti identifikasinya adalah apabila memenuhi unsur pidana, bisa ke TPPK. Misalnya ini anggap saja kita sudah, ini TPPK-nya kan sudah ada tapi belum ada tempatnya gitu. Jadi kita ke TPPK. Jadi misalnya berarti ya, coba ke Thailand kita bisa. Sehingga itu masuk ke laporan awal. BPK merekomendasikan sudah tangan Bu, ternyata kondisinya begini dan ini menurut pidana. Baru bisa ke kesiswaan, kemudian ke wakil kepala sekolah dan kesiswaan, dan juga pihak lain yang dirasa terlibat. Nah, alur itu supaya tidak simpang siur, memang kita sudah berusaha mereview termasuk alur keterlambatan penanganan. Nanti akan kita cetakkan ya semacam MMT itu besar di mana alurnya, supaya kita saling tahu dan selalu ingat ya, dan kita lupa. Dengan adanya lobby baru, mungkin ditambah di situ alur penanganan atau di. Sementara itu Bu Ida jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklasi. Mungkin saya juga perlu bertanya ya supaya mungkin lebih clear ya. Tadi Pak Muklasi juga mungkin juga betul sekali bahwa mungkin kita perlu evaluasi mungkin program-program kita yang ternyata mungkin yang sebenarnya itu bukan bagian dari TPPKS tapi mungkin dilaksanakan oleh TPPKS. Jadi mungkin perlu adanya tupoksi ya antara ini keseluruhan, ini BK, ini wali kelas dan sebagainya, sehingga alurnya tidak syukur-syukur nanti bukan dibuatkan flowchart yang besar antara tugas dari masing-masing sehingga masing-masing dari bagian-bagian tersebut memahami bagian tugasnya masing-masing. Jadi tidak tumpang tindih, tidak mungkin harusnya ini bukan pekerjaan kami, tapi kok malah dikerjakan kan seperti itu. Nanti kan malah jadi rancu gitu. Mungkin seperti ini Pak. Untuk iya, terima kasih Bapak. Sinyal. Coba Pak, apa ini? Berarti mungkin yang perlu tugas awal yaitu mungkin apa perlu diperjelas antara tugas dari TPPKS. Kita kan sendiri kan kemarin kan kita nggak tahu secara pembuatan program kita sendiri juga awalnya nggak tahu, akhirnya yang penting ada program kan gitu kan yang apa namanya yang mungkin yang bukan ranah mengarah ranah pidana tapi kita masuk. Contohnya kemarin apa namanya ketertiban. Nah ketertiban itu kan bukan kalau dari yang disampaikan Pak Moklas itu kan mungkin lebih ke kesiswaan gitu. Iya Bapak, itu nanti menjadi bagian dari rencana tindak lanjut. Jadi kita memang karena setelah mengetahui apa yang dipikirkan kemarin bahwa tim TPPK yang ada di sekolah kita dan secara umum di sekolah lain itu juga masih belum maksimal. Bahkan ada juga yang di tingkat jenjang SMA, SMK itu juga masih tumpang tindih dengan STP 2K. Itu saya juga kurang paham karena saya belum pernah berkarir di tingkat
SMA SMK. Dan itu dasarnya Permendikbud tahun 2008. Artinya sudah cukup lama. Nah, selanjutnya nanti kita bersama, dan materi ini nanti akan kita cermati. Tadi di awal saya sampaikan ke pihak-pihak yang relevan, misalnya tim TPPK ya, nanti kita akan review, kita sederhanakan timnya, tidak sebanyak itu, jadi untuk koordinasi dan lain sebagainya lebih mudah, dan alur juga nanti kita akan lebih mantapkan lagi. Jadi kita upayakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Monggo, Cukup. Bapak Ibu. Baik, cukup dari saya. Kurang dari dunia, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih wow, keren, oh keren. Terima kasih Bapak Ibu, karena sudah di ujung kegiatan Kongres kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara saya minta maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.